kebanyakan pasarnya tuh di Asia. Nah, makanya kenapa Indonesia mampu nggak sih? Yang sedangkan Indonesia udah ada buat itu tuh, Frog. Jadi gue mau pertanyaan ini, satu terakhir untuk sesi pertama. Apakah Indonesia siap untuk memanfaatkan peluang untuk menjadi produsen drone? Kalau mau misalnya cuma satu rotor, otomatis harus gede kayak helikopter. Benar. Tapi kalau mau kecil-kecil ya artinya rotornya harus banyak. Nah nanti gue bakal jelasin bentuknya kayak gimana. Karena sebenarnya di Indonesia ada tuh yang dia ngangkat orang, tadi gue bilang. Hintnya adalah tadi gue bilang. Tapi biarkan pemirsa ini menebak. Oke, pemirsa ini menebak. Iya. Kuis kali Dia rotornya ada banyak karena dia nggak mau baling-balingan terlalu besar. Benar. Dan dia sampai 12 rotor. 12 rotor? Iya, dan itu buatan Indo. Buatan Indo? Oh, keren juga. Ngangkat apa tuh? Nggak ngangkat beban hidup kan? Enggak, kalau beban itu nggak keangkat soalnya. Ya Allah, berat banget memang sih. Kalau boleh tahu ngangkat apa tuh? ngangkat harapan gitu kan. Oke. Kayaknya sudah melenceng nih ya. Enggak. Banyak. Dia bisa ngangkat logistik, kayak barang, ataupun buat medical rescue. Jadi dia, karena dia autopilot, dia bisa ngangkat orang misalnya korban nih. Taruh aja korbannya dalam, ntar si drone-nya terbang. Bawa kemana gitu. Iya, ke alam sana. Alam barjaknya jauh ya, belum, udah meninggal dong. Ya Allah. Oke. By the way, ada Hardang nih panas nih ya, ngebahas masalah drone nih. Ya Hardang. Ada nih pertanyaan juga, sebenarnya alur drone dioperasiin gimana sih? Yang kita tahu kan juga banyak nih masyarakat Indonesia yang beli, kayak misal dari anak muda, remaja, anak muda lah ya, daripada itu. Anak muda, bapak-bapak, sampai perusahaan juga beli kan untuk drone ini. Nah itu gimana sih cara pengoperasiannya? Apakah sama sistem di pesawat sepertinya atau enggak sih? Gitu mungkin. Pesawat ini kan sebenarnya drone juga UAV, sebenarnya bisa dianggap pesawat juga kan. Perbedaannya adalah si pesawat konvensional ini butuh pilot, sedangkan UAV ini bisa terbang sendiri karena dia unmanned aerial vehicle, which artinya harus dikontrol dengan cara lain. Nah, UAV ini ada dua tipe. Kontrolnya pertama secara autopilot atau secara RC, remote control. Nah, kalau remote control ini mudahnya ya kayak kalau lu pas SD nih, lu pernah dibeliin pesawat-pesawatan nggak? Aduh, gue enggak. Gue SD tuh sedih banget. Gue mau, lu tau sendiri kan SD gimana? Jadi gue mah main gambaran kan tuh. Yang koin ditaruh di kertas terus dicoret-coret gitu ya. Itu dia main gambaran, terus main jimbot, tau nggak main jimbot tuh? Yang ini Tamagotchi. Yang kayak Tetris. Yang kayak Tamagotchi. Tamagotchi juga, gila itu pada masanya itu ya, sekarang udah hilang ya. Keren banget zaman dulu ya. Zaman dulu keren. Main gundu gitu ya. Ya Allah, sedih. Enggak, kalau di daerah gue namanya kocok, main kocok. Kocok? Iya, kocok. Aneh banget. Main apa main kocok? Iya, main kocok. Wah, buat teman-teman, kocok itu gundu ya. Kocok itu gundu ya. Oke. Lanjut. Nah, iya. Lanjut. Jadi, dua cara tadi kan, RC ataupun autopilot. Nah, autopilot itu biasanya dia pakai kayak program. Ada namanya APM, ada namanya Pixhawk, dan dia itu naruh waypoint istilahnya. Waypoint itu apa sih? Waypoint itu sebenarnya mirip kayak lu misalnya buka Google Map. Lu mau kemana nih? Poin A, poin B, poin C, terus lu ikutin kan? Benar-benar. Nah, itu buat drone-nya istilahnya. Jadi nanti dia kebuka map beneran, bisa mirip kayak Google Map ataupun kayak yang Google Map yang Earth lah ya. Google Earth bentuknya kayak Google Earth. Terus
nanti lu tinggal taruh titik-titiknya. Lu mau nerbang ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Terus nanti dia autopilot. Ya kayak sih. Untuk autopilot. Jadi ntar dia terbang, dan di situ tuh udah bisa dikontrol juga. Lu mau kecepatan berapa, lu mau ketinggiannya berapa, segala macam. Itu nanti udah terprogram lah di dalam si program itu. Iya. Nah, jadi nanti pesawat lu tinggal terbang aja. Nah, biasanya terbangnya itu sendiri ada macam-macamnya. Ada yang biasanya dia langsung lepas landas sendiri. Atau ada yang pakai hand launch dulu. Ada yang pakai kayak slingshot gitu ya, istilahnya ya. Nah, biasanya ketika dilepas landasin, kalau yang pakai slingshot ataupun pakai hand launch, itu tuh masih pakai remote control dulu. Jadi yang penting dia terbang dulu, ntar pas stabil baru dinyalain autopilotnya. Nah, nanti pas dinyalain autopilotnya, baru ntar dia ngikutin sesuai dengan waypoint tadi. Kemana, misalnya ke sini nih. Baru ntar dia ikutin kesini dulu, terus kesini. Ikutin nanti waypoint yang udah dibuat. Gitu. Nah, waypoint ini juga harus ada sistem komunikasinya. Jadi ada antena nih. Antara si drone sama, misalnya di sini ground GSC. Ground system control kalau nggak salah. Station. Ground station. Ground station. Yes. Jadi di situ nanti dia bisa monitor lah si pesawat bisa sampai mana gitu segala macam. Dan ada namanya fail-safe. Fail-safe itu kalau misalnya terjadi ada error atau apa sih itunya sistem backup plan-nya supaya si pesawat ini nggak nanti terbang terus jatuh ke pemukiman warga gitu kan. Nah, ada dua. Satu namanya back to ground. No. Back to base atau apa gitu. Jadi intinya dia bakal balik ke home station yang tadi. Satu lagi dengan GPS. Atau satu lagi ada yang dia pakai parasut. Nah, kalau misalnya yang parasut ini sebenarnya biasanya dipakai kalau drone-nya nggak begitu besar sih. Karena gue nggak tahu kalau drone yang terlalu gede, misalnya gede banget yang 8 meter wingnya atau berapa meter, gue nggak tahu apakah parasut ini masih aman atau nggak, karena takutnya kan kayak kebelit atau gimana. Iya. Jadi balik lagi ke tipe drone-nya, cara terbangnya, dan naro kompartemen si pilotnya di mana. Karena kalau misalnya taruh di mana gitu misalnya, terus si parasut ini keluar nanti takutnya. Gue nggak tahu apakah nanti aman atau nanti kebelit ke rotornya atau gimana, kan banyak banget yang dipertimbangkan. Jadi nanti disesuaikan juga dengan bentuk drone-nya. Gitu. Nah, itu kalau yang autopilot. Kalau yang satu lagi yang remote control ya sebenarnya ya gampang aja sih, lu pakai remote control udah nanti terbanginnya. Ya iya sih, kita kontrol kita sendiri itu. Iya, tapi secara lebih detailnya sebenarnya dia nggak kayak remote control mobil sih. Kan kalau mobil-mobilan udah maju mundur kanan kiri udah gitu doang kan. Sedangkan pesawat itu ada lu harus nyalain rotornya, ada lu harus ngegerakin ini terlalu teknis sih, tapi ada namanya aileron, elevator, ada namanya kalau misalnya digabung jadi dua namanya elevon. Nah, nanti ini tipe-tipenya bisa dikontrol pakai pakai remote controlnya, ntar bisa kayak set gitu. Nah, itu semua ada banyak banget tombol-tombol di remote control ini. Ada yang 9 channel, kalau nggak salah lebih juga ada. Kalau misalnya nanti mau ada parasut juga harus nambah lagi. Jadi balik lagi ke fungsi drone masing-masing. Bentuknya seperti apa ya. Baru nanti bisa disesuaikan dengan remote control yang dibutuhkan buat mengoperasikan semua sistem yang ada gitu. Jadi secara dasarnya ya tadi autopilot atau remote control. Nanti ada nggak kayak tulisannya autopilot, remote control? Oke. Bagus sih. Ya. Ntar ada dengan tulisannya. Ya, nanti saya coba ya lah ya. Saya masih baru. Nanti saya coba. Tadi ada autopilot sama remote control. Oke, siap. Nah, ini nih kayak perlu diberitahu nggak sih kayak misalkan bukan regulasi sih sebenarnya. Kalau regulasi terlalu berat nggak sih kita ngebahas regulasi? Iya. Hanya sendiri. Dan gue juga nggak hafal. Gue nggak hafal. Jadi kayak gue tuh bukan anak hukum, gue tuh anak engineering. Tapi perlu, tapi kan nggak semuanya kita harus.
Harus. Gini mau nanya aja sih sebenarnya. Kan banyak nih masyarakat awam yang udah beli drone, atau anak-anak aja kado sunatan, kado ulang tahun tuh dikasihnya drone sekarang kan. Jadi buat para orang tua nih atau teman-teman semua, sebenarnya yang dibolehin gimana sih, maksudnya diterbanginnya di mana, terus juga ketinggian berapa, kan kadang-kadang negara berflower ini kadang-kadang susah kan ya. Jadi intinya barang-barang gua, hak-hak gua, mau apa lu? Kan gitu biasanya. Iya. Nah yang bahaya tuh sebenarnya kalau misalnya lu tinggal di daerah ini, bandara, deket-deket bandara. Oke. Karena drone ini bisa ngeganggu penerbangan yang ada di situ. Nah cuman based on experience gua, sebenarnya gue waktu itu pernah latihan drone kan waktu itu. Nah di awal banget tahun 2014 itu sebenarnya belum ada regulasi yang benar-benar mengatur. Jadi kita masih bebas-bebas aja, pokoknya nyari lahan kosong. Kayak dulu di BSD, BSD masih banyak tanah merah kan dulu ya. Iya. Itu patang-patangan kali di BSD mah tanah merah. Banyak biasa lah. Jangan iklan. Enggak, oke. Minta endorse. Oke, siap. Yeah. Nah, kita terbangin aja di situ dan nggak ada yang negur. Cuman pas masuk ke tahun berapa ya? 2000 hampir mau 2016 2017 mungkin ya. Di situ udah mulai yang kayak kita disuruh harus ada suratnya dulu buat nerbangin atau gimana, dan itu semua diurus ke pengelola setempat gitu. Nah, setahu gue juga sekarang udah ada regulasi yang mengatur kayak lu kalau mau nerbangin drone itu harus ada izinnya pasti, terbanginnya di ketinggian berapa segala macam, dan itu kalau nggak salah pun lu harus punya license-nya juga. Kayak gitu deh pokoknya. Gue nggak begitu tahu detail, tapi intinya ya sekarang udah mulai agak ketat karena kan istilahnya drone ini udah banyak banget, dan kemarin tuh sempat banyak banget kan kayak masalah tentang secara keamanan lah ya. Jadi tiba-tiba ntar dia terbangin ke mana, terus mantau masuk ke dubes atau gimana gitu. Nah itu kan yang jadi perhatian kan. Iya, makanya kalau nggak salah lu juga nggak boleh nerbangin drone di daerah Monas ya kalau nggak salah, karena itu kan deket Istana Negara. Iya, kalau nggak salah gitu-gitu sih. Makanya buat kasih informasi buat para orang tua dan juga teman-teman semua yang mau beli drone atau mau nerbangin drone, nggak cuma beli drone aja ya kalian ya, harus tahu tata cara atau SOP cara penerbangannya, terus juga harus punya license, karena sangat berbahaya juga kan, apalagi nanti lu tiba-tiba masuk ke rumah orang kan nggak enak, nggak assalamualaikum tuh drone kan kalau masuk ke rumah, ya langsung. Yang gue takut sih sebenarnya kalau misalnya, tapi kalau misalnya drone-nya masih kecil-kecil mungkin oke. Tapi kalau misalnya udah mulai yang drone-drone gede dan itu jatuh ke orang atau gimana kan bahaya. Itu benar banget. Dan juga kan kalau hilang kan kasihan juga, beli mahal-mahal kan, terus hilang lagi. Iya. Itu dia. Gitu sih. Iya benar banget. By the way, sekarang sibuk apa sih sebenarnya? Kayak gue liat di Instagram lu kayak rame banget nih ngepost gitu, kayak ada makanan, terus juga ada kayak Instagram lain yang tentang aviasi juga kan, terus juga sama yang Waterhawk juga kan. Nah itu ceritain sih apa sih kegiatan lu sebenarnya, Hari? Sebenarnya gue kan suka engineering ya, tapi gue juga suka sesuatu hal yang impactful. Jadi maksudnya gue pingin memberi kontribusi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas gue gitu loh. Dan gue rasa gue sebagai engineer, apalagi gue juga sebenarnya suka dengan lingkungan, gue bisa membuat suatu produk yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Makanya itu kenapa gue bikin Waterhawk. Tapi balik lagi, sebenarnya jiwa gue tuh masih di penerbangan gitu kan. Karena gue suka dengan roketan, segala macam kayak gitu, dan gue pingin sharing juga. That's why kenapa gue bikin Bella Aerospace. Tapi untuk penerbangan itu sendiri, sebenarnya gue ada sih kayak masih research pribadi kayak gitu segala macam. Jadi ya yang lagi gue kerjain. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang kegiatan gue banyak sih. Dan pun kayak yang lu lihat makanan itu karena gue suka makan juga. Jadi kayak gue suka makan dan gue suka masak, dan gue kebetulan suka Mexican food.
Makanya gue bikin yang taco itu Ya. Oh, iseng-iseng namanya nanti taco ya, bukan tacos ya? taco, Oh, taco. taco, bukan Taco. taco, Oke, taco, oke, taco. oke, oke. Ya, Ternyata sudah dan sebenarnya diklarifikasi taco. Oke. taco, Ya. TACO. Oh, nggak ada S-nya Ya, ya? Lah ya? tacos kalau banyak. Oh, tacos kalau banyak. Oh, jadi kayak Kalau belajar banyak. bahasa Inggris ya? Ya, Oke, iya. singular dan plural. Oke, siap. Ya, Ya, oke, lanjut ngebahas yang tadi aja lah ya. iya, iya, iya. Jadi Berarti, kayak gitu sih, Wan. Maksudnya kayak intinya gue hmm, tetap di engineering karena gue memang passionnya di engineering, tapi gue juga suka sesuatu hal yang impactful. oke, Gitu. benar banget. Cara garis Berarti, besar. tadi daily apa? Aerospace ya? Daily Aerospace. Jadi kita ngebahas juga tentang penerbangan maupun antariksa. Di situ lo bisa cek aja IG-nya @Daily Aerospace. Nah, buat teman-teman semua, coba promosiin dong. Lu punya Nah, itu. pokoknya di sini tuh pembahasannya fun banget, kayak Ah, detail tentang penerbangan, tentang even kayak berita-beritanya dan ininya engineeringnya. Di situ juga kita bahas, tapi kita pembawaannya pingin fun gitu loh, kayak nggak mau kaku yang dimana kayak terlalu kayak jelasinnya kayak udah baca Wikipedia gitu. Kita oh, nggak mau sih, kayak kita pinginnya kayak fun. hmm, Dan juga kenapa gue setuju dengan apa ya, pingin ikut dengan Zoom-nya ML hari ini karena gue suka ya, sharing kan. iya benar. Dan pun kalau ya kalau lu follow IG gue juga kadang gue sering bukan kadang sering ya, suka Suka, suka nggak ya itu ya hampir setiap hari kayaknya ya, ibu ya. setiap hari Iya, gue hampir. upload tentang penerbangan juga, kayak gue nanya kan kayak pada pin ngebahas apa nih nanti di question, terus gue Ya, jabarin di story gue, dan lo tahu sendiri kan gimana gue ngejabarinnya kadang aneh tapi iya, seru, jadi kayak jadi pengen belajar gitu. Sedangkan kalau nggak terlalu banyak tulisan doang kayak apaan sih nih, gue skip gitu kan, ujung-ujungnya nggak tersampaikan informasinya. iya benar sih. Soalnya kan kayak bukan kita apa ya, meniti menjudge orang Indonesia itu malas baca. Karena memang iterasi Indonesia memang kan di bawah banget dibandingkan negara-negara lain kan untuk iterasinya. Makanya itu gimana caranya kita meningkatkan iterasi dari anak-anak Indonesia, khususnya remaja lah ya, untuk edukasi tentang penerbangan. Soalnya kadang-kadang gue juga ditanyain, gue kan kuliah di penerbangan nih, ditanya, Mas nanti kerjanya di pilot ya? Nah kadang-kadang masyarakat tuh selalu bilang penerbangan itu jadi pilot, terus pramugari, pramugara, itu doang, kayak misalkan kenapa harus di ranah itu doang. Makanya itu kayak kita sebagai apa ya, bukan pionis sebenarnya sih, lebih kepada pelaku di bidang penerbangan, menginformasikan edukasi masyarakat. Ternyata penerbangan tuh banyak sebenarnya kan, apa namanya, host atau stakeholder yang mendukung untuk penerbangan itu sendiri tentunya. Iya. Nah itu dia sih, benar banget. Tenang, jangan emosi, jangan emosi. Iya, kadang-kadang kayak gedek banget kita kasih tahu Iya. informasi, tapi kadang masyarakat tuh apaan sih lu, nggak jelas lu gitu. Terus juga kasih informasi tulisan gitu. Gue pernah sih kasih tahu tulisan di story Instagram juga, kayak udah sekelebat doang, nggak ada yang mau nanya tentang apa. Ternyata emang orang Indonesia tuh unik sebenarnya. Nggak semua orang Indonesia ya. Ya lo dong. Iya, gue unik nih, sampai rambut gue warnain. Iya, ya. Aduh, batuk. Batuk. Minum. Iya, jauh galonnya. Oke, jadi unik sih. Jadi kita gimana? Kita sebagai content creator yang buat informasi itu lebih kreatif dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara masif tentunya. Gitu. Dan juga nggak ada hoax. Gitu. Ya. Benar banget. Lanjut aja kali ya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Iya, apa nih? Ada lagi nih, perkembangan drone dan teknologinya sih di dunia sama di Indonesia sekarang. Teknologi drone tuh udah gimana sih? Yang tadi, yang salah satunya lu tadi udah bilangin, kayak misalkan ada penggabungan antara aileron sama elevator kan, terus juga apa namanya, energinya dan lain-lain. Apa sih sebenarnya perkembangan? Jadi kalau misalnya kita ngomong secara propulsi ya, propulsi itu maksudnya cara dia jalan, cara dia maju ya kan. Di situ kan lu butuh energi, ya kan. Iya. Dulu pakai bahan bakar, terus mulai pakai baterai. Nah sekarang udah masuk ke solar panel. Iya benar.
gitu. Jadi ada kalau nggak salah NASA ya yang sayapnya tuh panjang banget dan itu dipakai buat terbang di orbit atau gimana gue lupa. Tapi intinya dia ngambil energi dari surya. Gitu. Jadi manfaatin matahari yang ada buat ngecharge si baterai yang ada di dalam baterai dalam si drone itu. Nah, terus kalau misalnya dari dalam segi ini apa ya kayak intelligence, lu pernah lihat nggak sih ada quadcopter yang bisa ngikutin lu tapi pakai tangan? Seriusan bisa ada? Gue baru tahu tuh, benar, gue baru tahu. Ya. Jadi dia sebenarnya main di kamera sih, kameranya yang udah bisa canggih computer visionnya. Jadi lu ntar kayak begini aja, ntar dia ngikut lu, terus lu misalnya lu begini, ntar dia kayak turun, landing di tangan lu. Gitu. Jadi secara intelligence itu udah smart, jadi dia udah mulai kayak ada AI-nya gitu lah ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau dari segi wahananya ya gitu-gitu aja bentuknya ya, kalau nggak ada sayapnya, ada rotor. Tapi secara sistemnya yang udah mulai canggih, kayak yang tadi gue bilang, dia udah mulai bisa pemetaan langsung, kayak dibikin nanti yang kayak gimana ya. Jadi lu ngeliatnya bukan kayak foto, bukan kayak gini nih, kayak gini warna biasa gitu kan. Ini enggak, lu udah bisa ngeliat kayak kayak tau nggak sih yang kayak kamera panas gitu? Oh iya, oke. Ya yang udah kayak gitu, bentuknya udah kayak gitu, tapi lebih canggih lagi, kayak terrain dari geografi segala macam udah ketahuan. Terus kayak ini apa namanya tadi gue bilang tanaman ini sehat atau enggak tuh udah ketahuan dari pakai drone doang. Jadi lu udah nggak perlu kayak naruh orang atau gimana buat ngecekin uji lab gitu, itu udah nggak perlu, karena udah kelihatan ini tanamannya sehat atau enggak, bakal perlunya gimana atau gimana gitu dari apa drone yang mengintai aja, dia ngejepret, terus nanti hasil fotonya udah bisa langsung analisa gitu. Iya benar. Jadi ya sebenarnya kalau gue bilang yang canggih itu di area sistemnya sih, bukan dari segi desain bentuknya ya, karena bentuknya gitu-gitu aja. Sistemnya kalau bukan bahan bakar ya, powernya pun kalau nggak salah udah ada yang pakai nuklir, dia nyobain gitu, tapi I'm not sure ya. Iya. Mungkin itu masih lama kali ya, karena kan riskan sekali untuk nuklir. Kalau jatuh, boom. Iya. Mungkin atau berapa tahun depan. Terus juga gue juga pernah lihat sih di YouTube, waktu itu gue juga beberapa diskusi sih sama dosen gue, itu ada drone itu sekarang udah mulai dipakai buat MRO pesawat. Gila nggak sih lu? MRO sekarang yang kita tahu dulu MRO cuma pakai apa ya, kayak satu alat yang pakai elektromagnetik yang ditempelin di itu. Mungkin nanti yang buat anak perawatan mungkin di itu ya, diklarifikasi kalau misalnya saya salah, gitu kan. Dicek lagi kalau saya salah. Jadi di sini udah mulai pakai drone, udah kayak ada sensornya gitu, kayak matanya bukan mata kayak pertanian, lahan atau sebagainya, itu dia pesawat sekarang udah bisa langsung dimasukin ke komputernya, kata gue. Ngecekin crack-nya gitu kan. Iya. Makanya balik lagi gue bilang yang makin canggih tuh sistemnya sih, War. Kayak di situ kan arti kameranya yang ada diinstal ke dalam drone-nya itu yang udah canggih. Karena ujung-ujungnya ya dia terbang begitu-begitu aja. Iya benar. Cuman kayak intelligence si komputer yang ada di dalam drone-nya yang udah mulai canggih, terus kayak add-ons apa namanya komponen-komponennya, misalnya kayak kameranya atau apa yang udah dipasang di drone-nya itu yang makin canggih sistem. Benar banget. Berarti sekarang sebenarnya mainan sistem nih ya, sistem. Iya, sistem. Sistem autopilot, kayak automation-nya kan, dari mungkin kayak dia face recognition, misalnya suruh cari Anwar nih, dia ntar kalau misalnya dapet si Anwar, dia ngikutin. Nah itu tuh banyak sih, misalnya kayak autopilot itu kan posisinya dia harus tahu juga kalau misalnya di depan itu ada obstacle, atau enggak dia bakal terbang aja terus nabrak. Kalau lu cuma pakai waypoint yang tadi gue jelasin di awal, dan itu ternyata misalnya ada pesawat lewat atau gimana di depannya, dia nggak akan bisa tahu, dan dia bakal langsung nabrak aja. Makanya ada namanya anti collision. Nah itu udah mulai canggih lagi tuh. Itu butuh antara lu butuh sensor bisa infrared atau apa, atau lu butuh kamera. Jadi si kamera ini udah bisa kayak ngelihat kayak mata lah ya, dia bisa ngeliat objek lah ya. Iya, mendeteksi ada objek atau apa. Nanti
kalau misalnya ternyata ada objek, entah dia berhenti dulu, kalau misalnya dia pakai rotor kan bisa berhenti, berarti tapi masih nyala loh ya, masih nyala baling-balingnya, cuma dia bisa stay, atau ya dia harus begini. Nah kalau misalnya lu pakai yang sayap, otomatis lu harus hindarin, nggak mungkin lu berhenti. Iya sih, bener banget sih. Terus juga kan sekarang nggak cuma logistik doang kan, yang gue juga baca-baca nih, sekarang lagi booming kayak misalkan Indonesia udah buat ke sipil nih, rananya udah mulai ke sipil nih Indonesia nih. Yang mana tuh? Yang dari, kalau nggak salah perusahaan Frog deh, kalau nggak salah Frog. Drone, taxi drone udah masuk sipil. Nah itu juga, dan juga kemarin yang gue baca juga yang di Boeing tuh waktu itu, udah mulai uji coba taxi drone juga sama. Sekarang kayak pangsa pasar drone tuh udah mulai masuk ke ranah itu nggak sih? Gila, udah manusia, pesawat. Mulai passenger gitu ya? Ya udah passenger gitu, jadi gila teknologinya memang udah itu, dan juga pasarnya kayak gila nggak sih Indonesia bisa. Ya gimana ya, ini ada pertanyaan sebenarnya, ada beberapa pertanyaan apa ya, gue jadi nggak enak sih sebenarnya kalau misalnya pertanyaan terakhir. Kalau terakhir kayaknya nggak enak banget gitu. Jadi terakhir tuh kayak ada beberapa, bukan terakhir sih sebenarnya, ini terakhir untuk part ini. Jadi nanti kita ada part yang lainnya untuk membahas masalah tadi. Iya, siapkah Indonesia memanfaatkan dan dimanfaatkan sebagai pasar internasional, itu dia. Dan gue baca juga di salah satu web, kalau nggak salah di drone.id atau apa, nanti gue tulis linknya di bawah videonya. Jadi itu pangsa pasar tahun 2020 sampai 2026 atau 2024 itu CAGR-nya naik gila sampai 20,1%. Dan itu lebih kebanyakan pasarnya tuh di Asia. Nah makanya kenapa Indonesia mampu nggak sih? Yang sedangkan Indonesia udah ada buat itu tuh, Frog. Jadi gue mau pertanyaan ini satu terakhir untuk sesi pertama. Apakah Indonesia siap untuk memanfaatkan peluang untuk menjadi produsen drone? Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa negara kita hampir memproduksi tuh beberapa pesawat, kayak misalkan almarhum Eyang kan udah N250 hampir saja terbang produksi lah ya. Nah itu dia, dan juga N219 kan yang sampai sekarang masih sertifikasi uji terbang kan. Mudah-mudahan kita doakan cepat diproduksi gitu. Amin. Nah itu dia, dan juga itu mampu nggak sih proyek Indonesia jadi produsen manfaatin peluang itu? Sebenarnya secara skill tuh orang Indonesia pinter-pinter banget loh, parah. Cuman kalau misalnya manufaktur di sini lu maksud kayak drone kayak yang tadi gue bilang, kayak masih drone yang apa ya, buat target training itu segala macam, itu tuh gue no doubt sih pasti bisa, karena materialnya ada segala macam. Balik lagi nih, kalau misalnya kita mau canggih banget secara manufacturing dalam artian assembly, sebenarnya bisa banget, parah, bisa banget. Cuman apa ya, kalau misalnya lu udah ngomongin sistem gitu-gitu kan otomatis lu butuh ada third party yang lu partnerin, dan itu pasti nggak hanya terpaku di lingkup Indo aja. Mau nggak mau lu pasti harus bersama sama luar atau gimana, karena secara sistem mereka udah ada yang punya lebih bagus atau gimana. Balik lagi kan, kita pengen bikin suatu hal yang pasti berkualitas gitu kan, dan nggak mungkin kita kerjain semua. That's why butuh ada namanya kolaborasi kan. Tapi untuk kita manufacturing sendiri, si drone-nya itu mau dibikin di kita, itu bisa banget loh menurut gua, karena sebenarnya kita udah banyak banget kalau lu tahu kayak perusahaan-perusahaan kecil yang memang bekerja di bidang pembuatan drone, ya kan? Ada kayak namanya CBI, banyak sih pokoknya, kalau perlu gue sebutin kayak banyak banget. Ya, dan itu ada di Jakarta, di Bandung, di Jogja, dan pasti di tempat-tempat lain juga. Dan apa ya tadi, kalau misalnya mau dibilang bisa manfaatin atau enggak, menurut gue bisa banget. Kenapa? Karena Indonesia itu negara archipelago pertama. Banyak banget daerah-daerah terpencil. Dan kalau misalnya kita bilang bencana alam, pasti terkendala sama akses jalan. Akses jalan.
kayak lo mau ngirim dokter tuh gimana kan pasti harus pakai helikopter, mau ngirim apa namanya bantuan makanan pasti harus pakai helikopter, dan itu posisinya pasti gimana ya, kalau misalnya lu butuh apa namanya depend on helikopter yang butuh pilot, bisa jadi nih pilotnya belum ada atau gimana, itu kan banyak banget kondisi-kondisi yang nanti harus disiapkan kan buat nanti ngirim si goods-nya ini yang mau dikasih buat apa namanya yang tadi bencana alam itu. Tapi kalau misalnya drone lu udah siap aja, tinggal terbangin. Kalau misalnya mau ke apa ya, yang kemarin lu tahu kan yang sempat kebakaran hutan. Iya, sempat. Kondisi-kondisi kayak itu gitu, itu tuh drone ngebantu banget. Makanya kenapa menurut gue drone itu cocok untuk dipakai dalam apa ya bidang itu di Indonesia. Cuman kalau misalnya lu mau ngomongin logistik yang di perkotaan kayak pakai quadcopter, menurut gue masih kurang masuk. Kenapa? Karena tadi kondisi lapangan yang banyak banget yang listrik, orang-orangnya juga, bangunan, banyak banget sih pertimbangannya. Tapi kalau misalnya udah ngomongin buat daerah terpencil, koneksi antar daerah ke daerah berikutnya, itu tuh drone menurut gue udah bagus. Bisa banget. Gitu. Dan kalau nggak salah, kalau misalnya tadi lu ngomongin R80, iya. Kan ada isunya nih yang R80 akhirnya, correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah dipospon dulu, karena pemerintah lagi mau fokusin produksi drone ya di tahun 2022 kalau nggak salah. Harusnya 2024 tapi dipercepat ke 2022. Kalau nggak salah sebentar gue cek lagi. Ya, jadi dia dipercepat ke 2022 dan ini kerjasama antara PT DI dan PT Land Industri. Nah, dia tuh mau ngebuat drone yang emang khusus buat mantau. Jadi kalau nggak salah ini tentang keamanan gitu loh, keamanan buat mantau si daerah Indonesia. Kalau nggak salah dia produksi 3 atau 4 gitu ya. Kalau nggak salah namanya Black Eagle bukan sih? Yang Malay bukan sih? Iya. Kita elang hitam. Iya, Black Eagle. Iya, Black Eagle. Iya, oke. Iya, gue tahu. Yang waktu itu pernah di-post tuh di beberapa berita di stasiun TV swasta pernah nge-post masalah itu. Ternyata Indonesia mulai ngebangun. Dan kalau nggak salah katanya dia mau produksi banyak, cuman di awal dia produksi 5 dulu buat kayak dicek, evaluasi lagi hasil bagaimana. Kalau memang ternyata memberi fungsi yang baik kepada kebutuhan Indonesia saat ini, bakal diproduksi lebih banyak lagi sih. Jadi kalau nggak salah akhirnya Indonesia beralih ke drone. Gue nggak tahu kenapa, tapi I don't know. Gue nggak tahu sih kenapa. Gue takut ngomongnya soalnya ini sensitif sih, tapi intinya kayak gitu. Jadi posisinya pemerintah lagi mau focusing untuk pembuatan drone tersebut gitu di tahun 2022. Jadi kayaknya sekarang lagi fase pengembangan. Iya, fase pengembangan. Nah, nih kayak misalnya kita kasih buat teman-teman semua, sebelum kan kadang banyak-banyak lama banget sih nih pesawatnya kok nggak terbang-terbang, padahal kita udah nunggu pemerintah udah ngasih informasi, wah pesawat ini gini. Kadang-kadang kan masyarakat Indonesia tahu sendiri negara berflower tuh gimana kan. Para tangan-tangan netizen yang budiman gimana. Nah itu coba dong kasih tahu cara dari mulai step perancangan pesawat, terus juga maksudnya sampai dengan produksi itu gimana sih, kan butuh penjabaran yang panjang kan biar masyarakat tuh tahu sebenarnya dalam melakukan membangun suatu produksi suatu pesawat itu pesawat atau dalam hal ini drone ya, di garis bawahi dalam drone ini butuh waktu yang panjang juga. Nah itu gimana sih dari mulai desain atau gimana? Panjang banget sih sebenarnya, karena ngerancang pesawat, perakitan sampai akhirnya dia bisa uji terbang itu gak hanya lu bikin desain terus pasang. Karena pesawat itu lu butuh ada namanya, gue lupa istilahnya, tapi intinya itu kayak lu butuh sertifikasi buat tiap part yang ada pada drone itu ataupun pesawat itu. Kayak sampai kecil-kecil juga harus lu ada sertifikasinya. Kenapa? Karena pesawat itu manufakturingnya ketat banget. Lu harus safety kan. Jadi sampai baut-baut kecil itu lu udah harus kayak tersertified memang buat pesawat. Nggak bisa lu kayak yang mau motor-motor
Tailloop tuh yang kayak udah pasang-pasang aja, ban cacing udah pasang aja. Oh ya, ban cacing. Nggak bisa. Yang motor gede banget, bannya kecil. Ya, kalau bonceng tuh banyak yang bertiga. Terus berisik tuh knalpotnya. Aduh. Berisik banget. Udah gitu kayak yang jok motornya yang kayak begini banget. Nah itu dia. Warna. Gitu. Warnanya mengkilap juga kan. Kayak no judging Amin, nggak apa-apa. Ya, your style. Tapi intinya ya pembuatan pesawat tuh nggak hanya sekedar lu desain terus lu rakit udah gitu, karena lu harus ngelewatin fase-fase itu yang kayak lu harus ada sertifikasinya, izinnya, even fasilitas lu yang ngebuat pesawat itu lu udah harus ada izinnya juga, karena lu harus bisa memberikan kepastian bahwa technician lu udah terampil, fasilitas lu memadai gitu segala macam buat memang manufacturing si pesawat ini. Makanya kayak complicated sih, nggak hanya cuman bikinnya doang, tapi lu harus ngelewatin fase-fase itu. Belum lagi nanti ada namanya pilot testing gitu-gitu kan. Dan itu juga ada kayak what is it called? What? List yang udah harus dicek. Maksudnya kayak lu udah sesuai standar atau belum kayak gitu. Oke, ya. Paham. Ya. Kayak gitu, dan itu kan complicated. Nah itu makanya buat teman-teman semua, para netizen atau masyarakat Indonesia yang menanyakan kok lama banget nih pesawatnya nggak kelar-kelar, ini drone-nya kok nggak kelar-kelar, nggak bisa produksi. Banyak banyak sekali itu step-step dalam pembuatannya sampai dengan produk manufaktur, bahkan dijual pun itu juga nanti ada SOP-nya sendiri gitu. Jadi buat teman-teman semua. Karena kenapa? Karena pesawat itu sebenarnya wahana yang paling aman loh, jangan salah, ya nggak sih? Iya. Berapa persen sih sebenarnya? Berapa persen sih? Itunya tingkat kesalahannya di pesawat tuh sebenarnya? Wah, kecil banget sih, karena lu tahu kan kalau misalnya di pesawat, di dunia penerbangan itu pasti bilangnya pasti mengutamakan zero incident. Nah, right? Ya, itu ditanam banget sih sebenarnya di teknik penerbangan ya. Karena kita pun yang misalnya lagi ngebongkar nih ya, lagi nge-maintenance atau apa, lu megang baut, megang perkakas, nggak boleh jatuh. Kalau misalnya lu ngomongin teknisi mobil mungkin ya, lu jatuh nggak apa-apa gitu, karena jatuh ke ground. Nah ini lu nggak boleh dibiasain jatuh, karena apapun yang jatuh itu bisa jadi lu lagi di sayap nih, lagi di wing pesawat. Lu jatuh, lu bisa ngebuat sayap itu jadinya bengkok. Ya kan? Nah, jadi makanya kenapa sebenarnya ditanam banget nih, harus safety, harus teliti, nggak boleh teledor. Itu engineering penerbangan tuh benar-benar ditanam itu kan, War. Oke, iya benar banget. Ya, dan juga sebenarnya kalau misalnya lu ngeliat statistika, lu bakal lebih memungkinkan dimakan hiu dibanding jatuh di pesawat. Iya, dibanding kecelakaan pesawat. Benar banget. Lu lebih besar kemungkinan mati dimakan hiu dibanding dimakan pesawat, jatuh dari pesawat. Jatuh dalam pesawat, ya, kecelakaan pesawat gitu sih. Nah, dan sebenarnya tadi kan gue bilang juga, gue pengen ngejelasin tentang drone-drone yang ada di Indo kan, yang gue bilang ada 12 rotor itu namanya Dadali, War. Jadi sebenarnya kenapa tadi menjawab lagi, apakah Indonesia siap buat kayak menjadi pasar, buat produksi? Sebenarnya kan banyak banget drone-drone Indo yang udah diproduksi, kayak Wulung, Dadali, alap-alap. Iya, banyak banget. Nah, Dadali ini dia itu rotornya kecil-kecil, War. Makanya dia ada 12. Nah, gue bilang kalau misalnya lu mau ngejar kecil-kecil rotornya, ya artinya lu banyakin, tergantung dengan payloadnya sih, seberapa berat yang lu mau angkat. Tapi Dadali ini kan fungsinya buat logistik, either buat barang maupun buat passenger orang sakit. Benar. Jadi kan otomatis dia butuh gaya angkat yang lebih besar lah ya, power yang buat naiknya itu lebih besar. Jadi dia butuh rotor yang lebih banyak gitu, War. Oke. Gitu. Dan itu diproduksi di Indo loh. Seriusnya produksi di Indo? Iya. Ada Dadali. Dadali apa namanya? Dadali. Dadali apa namanya? Dadali apa artinya? Dadali bahasa Sunda kan nggak sih? Dadali iya, burung Dadali. Apa sih? Burung Dadali.
Kalau Burung nggak nggak sih? salah apa ya? Garuda apa ya? Coba kita cari Iya, oke kita cari buat teman-teman. burung Dadali apa artinya? dadali. Iya, burung Dadali, dadali itu dadali. manuk dadali. Manuk dadali itu burung Garuda. Kan benar Oh, gua. dadali itu Garuda ternyata. Iya. Oke, ternyata dadali. Oke, berarti kalau misalnya ada pertanyaan tadi tuh berarti Indonesia siap lah ya untuk Iya, sebenarnya dia karena di mana juga ada, War. Karena kan posisinya tadi lu juga bilang tadi ya, meningkat kan iya secara meningkat. statistik juga. Kata sisi benar. Meningkat jauh. Hanya sebenarnya kekurangan kita adalah ini apa ya, secara manajemen dan stakeholder sih. Maksudnya stakeholder itu apa sih? Maksudnya gini, misalnya gue mau bikin part drone nih misalnya, bisa dibilang landing gear-nya, tapi Anwar bikin landing gear juga, jadi ntar kita kompetisi. Oh iya. Dan nggak ada yang jadi istilahnya. Harusnya kita tuh bikin kayak misalnya konsorsium yang lebih jelas. Misalnya kita mau bikin apa nih tujuannya nih. Jadi jangan sendiri-sendiri gitu loh. Menurut gue ya. Misalnya kita mau bikin apa, nanti kita kerjasama. Misalnya perusahaan gue bikin apanya, lo bikin apanya, ini bikin apanya, ini bikin apanya, supaya nanti kayak oke, jadi wujud yang satu gitu. Nah saat ini tuh masih sendiri-sendiri menurut gue. Ya, bener banget sih, kelihatan banget sendiri-sendiri. Ekosistem di Indonesia tuh masih sendiri-sendiri. Kayak misalnya gue bikin drone gue, lo bikin drone lo. Ya, bisa dibilang ini nggak sih kayak egonya kayak masih kayak pengen. Ini menurut saya nih ya. Maaf netizen yang budiman atau apa? Opini kita soalnya kan, opini kita. Nah, menurut saya nih sebenarnya kayak gimana ya, egonya terlalu besar, terus juga kayak pengen ini loh gua bisa dari Anda, ya nggak sih? Seharusnya kenapa kita nggak teamwork gitu kan? Maksud teamwork sih. Iya, makanya kayak kenapa Indonesia bisa merdeka kan? Karena memang Indonesia karena bersatu, gotong royong, dan juga apa namanya ya? Ya mau melihat perbedaannya masing-masing gitu loh. Mau merangkul. Nah itu dia. Kenapa dulu kita dijajah kan? Karena memang kerajaan-kerajaan banyak itu diadu domba, dan juga di internal kerajaan itu sendiri yang apa? Yang malah menghancurkan, kayak udah lu kesana aja kayak saling apa ya, ribut gitu, kayak pengen udah gue yang lebih baik daripada dia, gue lebih baik daripada dia. Nah itu sebenarnya yang bisa menghancurkan sebenarnya, dan gak akan memajukan suatu bangsa. Ya bisa dilihat dulu waktu kerajaan-kerajaan itu gimana. Setelah baru merdekanya kan karena itu kita bersatu. Iya nggak sih? Dan juga kan jadinya biar ekosistemnya kita tuh semuanya jadi hidup gitu loh. Maksudnya kita bikin satu project besar nih misalnya. Oke, Anwar bikin landing gear-nya, nanti ini bikin ininya, semua jadi kerja kan, tapi ada hasilnya juga gitu loh, bukan yang kayak sendiri-sendiri dan akhirnya rebutan tender gitu loh. I mean ini preference ya, balik lagi opini kita. Ya, tapi kan maksud gue kalau pengen mau lihat big picture-nya, tujuan kita kan pengen ngembangin Dirgantara Indonesia kan. Iya, benar. Itu digarisbawahi ya, kita mau untuk apa tadi, Leon? Mengedepankan Dirgantara Indonesia yang lebih baik tentunya. Jangan sampai seperti tahun 98 seperti dulu. Itu dia. Udah ikutan. Iya, sampai nggak terbang kan, sedih jadinya kan. Kayak misalkan sayang banget ada pesawat Indonesia yang kita tahu bahwa teknologinya terbagus, cuman ada 3 di dunia, Boeing, Airbus, sama Indonesia. Gila, Indonesia loh pada tahun itu teknologinya yang udah diakui sama dunia, makanya itu. Nah, iya sih benar. Pokoknya yang gue dapat sih tadi, Indonesia mampu sih sebenarnya kan, yang lo bilang mampu. Dan juga untuk bisa mencapai kemajuan, misalnya drone-nya mau maju, ya buat teman-teman semua bisa kita gabung lah ya, biar bergabung semua, biar nanti bisa maju bersama gitu, ya nggak sih? Jangan sendiri-sendiri. Iya. Nah itu dia sih. Aduh, jadi kayak pusing gitu kok. Iya, kalau ngebahas masalah ini, bukan ngebahas masalah Indonesia khususnya di ini nih, kayak
kayak butuh ini nggak sih effort yang lebih besar nggak sih untuk memajuin? Karena posisinya kita care juga, War. Maksudnya, jadi kita ikut greget gitu loh. Bener. Bener banget sih. Iya. Jadi kayak, ih kesel banget. Dan posisinya jadi kita mikir apa yang bisa kita lakuin buat kontribusi supaya ini jalan gitu loh. Iya. Makanya itu jadi bikin bukan capek ya. Maksudnya, ya capek, tapi bukan berarti kita jadinya yang kayak ogah dengan melakukan itu. Tapi maksud gua, itu kayak takes effort dan kind of apa ya, use our energy gitu kan. Iya. Jadi kita pikir gimana cara kita bisa bantu dengan hal-hal itu, dan ini salah satunya kita ngebuka mata masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia bahwa ini loh penerbangan, ini loh poin-poinnya, dan juga banyak drone gini loh. Jadi bisa dipelajarin dari sejak dini. Jadi biar nanti ke depannya Indonesia bisa tahun 2045 mencapai negara yang berkembang, negara maju, dan juga generasi emas tentunya kan. Amin, generasi emas. Nanti rambut tuh kan udah. Kenapa? Udah emas. Rambut tuh udah. Udah emas. Generasi emas. Kemarin gue juga pikir kalau padahal. Wow. Boleh lu pirangin deh. Kayaknya seru banget kayaknya. Ya, sama generasi emas. Iya, generasi emas. Oh iya, dan jangan lupa juga kayaknya kita break dulu aja kali ya. Break dulu. Iya, udah 1,5 jam. Udah 1,5 jam. Nanti kita kembali lagi ya dengan topik-topik yang lebih menarik. Tentunya nanti kita bahas di selanjutnya tentunya. Terus juga buat teman-teman semua yang punya ide, ide tentang topik yang kita mau bahas, tolong di komen, di kolom komen, atau di Instagramnya Leonda mungkin bisa. Apa Instagram lu, Leonda? Apa sih? Nama gue susah sih, jadi gue jabarin ya, kayak gue Eja. Ya, okay. LYONDAHUWAIDI. Leonda Huwaidi. Nama gue adalah Leonda Huwaidi. Karena susah, jadi gue jabarin aja tuh Eja ya. Oke, nanti bisa di DM Kalionda untuk topik apa yang lebih seru. Terus juga kalau nggak di Daily Aerospace ya tentunya ya. Kak, tolong dong diangkat nih isu-isu ini atau teknologi ini diangkat nih di Daily Aerospace, kan? Iya. Ntar kita angkat. Di komen ini nanti dibilang apa lagi yang menarik buat kita bahas tentunya, dan juga jangan lupa untuk memperpanjang channel ini biar kita memunculkan ide-ide atau video-video yang menarik dan juga berbobot untuk masyarakat tentunya dan bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan komen, dan share, dan juga share ya. Oke. Terima kasih Leonda untuk waktunya. Terima kasih juga War for having me. Iya, pokoknya jangan takut-takut sama saya ya. Soalnya saya kadang-kadang suka ngeribetin Anda ya. Maaf. Kalau gue mulai bilang nih, ngapain? Pokoknya jangan kapok-kapok, nanti kita ketemu lagi ya. Pokoknya kita istirahat dulu. Kalau kapok bukannya kasur ya, War? What the fuck? Kasur apa ya? Nanti dulu mikir. Ada yang di dalam kasur loh. Kapuk. Ya Allah. Paling ini mau itu. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa di like, subscribe, comment, and share tentunya. Dan juga kita berhenti dulu dan nanti kita akan gabung di episode selanjutnya. Terima kasih, bye. See you. Thank you guys.